To Be Hero X ini hitungannya anime bukan? Aduh, ini pasti bakal berdebat dulu nih orang-orang nih. Ini hitungannya anime apa bukan? Dan gua akan sangat membuka pintu komentar kalian untuk coba debatin di bawah. Ini anime apa bukan? Karena gua nggak ngebahas tentang itu. Gua kalau nyebutnya anime di opini-opini gua di video ini karena biar cepet aja. Tapi ini anime bener-bener bikin gua kayak, hah? Hah? Seriusan deh. Menurut gue ini benar-benar yang kayak, gimana ya ngejelasin ya, kayak, oh my god man, my god. To Be Xiong X ya bahasa Cinanya, correct me if I'm wrong pronunciation-nya, silahkan dibenerin di komen. Adalah sebuah kartun yang kaget. Gue kaget banget. Gue nonton episode pertamanya dan ini ratingnya harusnya gede dan tinggi sih di My Anime List. Dan wow banget man. Buat tuh yang belum nonton, buruan nonton dan wow. To Be Hero X adalah anime yang gue baca-baca sih kerjasama studio Jepang sama Cina. Is it true? Tapi kalau ngomong kayak gitu maksud gue di banyak anime Jepang juga udah banyak studio Cina yang masuk sih ya. Jadi bukan sesuatu yang gimana-gimana gitu. Tapi mungkin ini adalah studio Cina yang ngambil esensi Jepang ya. Apakah begitu? Gue nggak paham deh. Yang dimana gue sangat kehook banget sama episode satunya. Gue sangat-sangat happy banget. Gue sangat-sangat menarik banget untuk gue tonton. Dan cepet, padet, nggak banyak bertele-tele. Pergerakan kamera yang sungguh luar biasa. Dan perputaran antara 2D dan 3D. Yes, menurut gua di sini lebih banyak main 3D-nya daripada 2D dan ini sekali lagi membuka sebuah peluang gitu dan juga mungkin diskusi buat para anime fans bahwa 3D tuh nggak jelek, tapi 3D tuh ditaruh di 2D tuh kadang tuh kagak niat dan kayak bener-bener lagi raw footage gitu loh kalau bahasa syutingnya, atau kayak ditaruh gitu aja nggak di-blendin sehingga nggak bagus. Ini kebalikannya, dia 3D yang memanfaatkan 2D juga gitu. Mungkin lebih tepatnya kalau kalian suka sama ngeliat Arcane, ngeliat kayak gini bakal mirip-mirip. Tapi menurut gue dari pergerakannya dan lain-lainnya lebih mirip sama Big Hero. Tapi again, ini cuman referensi aja kalau kalian belum nonton gitu. Makanya buruan nonton deh. To Be Hero X ini menceritakan tentang sebuah dunia yang dimana hero itu kekuatannya dari trust atau dari fear. Fear itu sebenarnya villainnya sih. Jadi semakin banyak orang yang percaya sama hero ini, dia akan jadi hero yang punya kekuatan paling tinggi gitu loh. Dan ketika dia makin gak dipercaya sama orang ya kekuatannya akan makin melemah. Nah premisnya ini menarik banget karena anjir, dan ini cukup relate sama gue ya. Ini tentang orang yang kerja di agency gitu, di advertising gitu, yang somehow lu tahu kalau advertising itu tuh gimana ya gue ngejelasin ya, nggak mau ngeburuk-burukin juga gitu, tapi kayak gue tidak bisa menemukan kata yang cukup halus, padahal kalau gue ngomong kasar bisa, cuman jadi takutnya orang salah artikan gitu. Marketing, periklanan atau lain-lainnya itu tuh permainan gitu loh, permainan kata, permainan emosi, permainan rasa yang bisa kurang tambah tumpuk campur menjadi sesuatu yang ujung-ujungnya uang. Sebenarnya gue bisa sebut satu kata di situ tapi takut mendiskreditkan banget gitu loh. Tapi kalau lu tonton anime ini lu akan jadi sadar gitu. Yang mana gue juga orang yang kerja di situ gitu loh. Yang bagaimana gue juga suka tema-tema hero kayak My Hero Academia gitu. Dan ini sumpah men, mirip banget awal-awalnya vibe kayak My Hero Academia. Dan somehow kayak pengisi seiyuu Jepangnya mirip banget sama Deku. Gue gak tahu apakah orang yang sama apa nggak. Correct me if I'm wrong di kolom komentar di bawah. Bagaimana seseorang yang selama ini kerja buat bantuin hero untuk advertising hero itu mengacaukan perusahaannya dan dipecat sama bosnya dan memutuskan untuk whoop. Nah, lo tau lah maksudnya. Whoop, tapi tiba-tiba secara random banget yang terjadi adalah sebelum dia whoop, itu adalah hero yang tadinya kerja sama dia itu whoop duluan gitu, kayak what is going on? Ini kayak what is going on? Gue pikir tuh bakal kayak My Hero mode gitu, ketika dia mau aneh-aneh terus akan ditolong gitu, mode Jobu Watashiga kita gitu. Tapi enggak gitu, kalau malah hero-nya yang bilang kayak duluan bos. Itu gue bukan mau memperjadain kejadian itu ya, tapi lebih ke gue ketawa sebagai coping gue, kayak ini apa, ini gue menakutkan loh, buat gue menakutkan tapi mengerikan gitu. Tapi ya menakutkan yang tidak berlebihan karena ini adalah fiksi gitu. Tapi kayak what's going on, terus tiba-tiba agensinya ngejar dan lain-lain, dan yada-yada akhirnya ternyata si orang yang kerja di agensi yang tadinya dipecat dan mau loop, tapi malah di loop duluan sama superhero, malah menjadi superhero tersebut, menggantikan superhero tersebut gitu loh. Jadi ini My Hero Academia Dark System, I guess. Jadi gue suka banget deh, bahkan sampai bagaimana si agensinya ini dan
dinamikanya gitu. Ini yang gue suka, world buildingnya itu nggak bertele-tele. Sebelum gue nonton ini, gue mesti nonton Tebate dulu, yang dimana world buildingnya kayak apa bertele-tele banget. Di sini padat, ringkas, sangat-sangat kompak, sangat-sangat keset, dan pendek tapi nggak bolong gitu. Jadi bener-bener world buildingnya kebentuk dengan baik. Hero dari Trust, villain dari Fear, bagaimana hero bekerja, ada agensinya, ada reality show-nya, ini hubungannya sama siapa, dia siapa, dan lain-lain. Itu cepet banget, tapi kita langsung bisa enjoy dan kita bisa tahu level-levelannya gitu, kayak ini ke siapa, relationnya apa, ini urusannya apa, mereka dari mana. Itu bener-bener nikmat banget dan cepet banget tanpa harus bertele-tele penjelasan. Ngobrol yapping di mobil itu kayak cuman beberapa menit, habis itu langsung aksi dan aksi. Wow, gue suka banget, gila animasinya, bener-bener 3D-nya dan dibalikin 2D-nya dan lain-lain. Bahkan gue hampir bisa bilang Arcane udah nggak bisa terlalu sering tertawa di atas langit, karena ternyata di atas langit masih ada langit, tapi walaupun yang To Be Hero X belum di atasnya, mereka udah saling lihat-lihatan di samping. Jadi kayak dunia animasi ternyata punya harapan gitu. Setelah melihat Sakamoto Days melempeng, kita punya To Be Hero X. Setelah melihat My Hero Academia makin gak diurus sama Bones, kita punya To Be Hero X. Setelah cerita Orb yang cukup dalam, gue tiba-tiba kecatut sama sebuah premis dan episode 1 dari To Bian Ying Xiong X. Luar biasa banget, gue nontonin banget, gue nungguin banget episode 2-nya, dan menarik banget, gue nungguin hero-hero yang lain. Dan endingnya, jadi episode 1 aja endingnya kayak what gitu loh, kayak gue gak dikasih napas. Gue bener gak dikasih napas. Oh gini, akhirnya episode 1. Oh world buildingnya begini. Oh karakter utama kita ini. Oh lore-nya dari sini. Oh dia begini. Oh cara dapat kekuatannya gini. Oh battle-nya kayak gini. Oh musuhnya kayak gini. Oh sesama hero bisa kayak gini. Oh ada agency hero-nya. Oh ada tim bisnis dan marketingnya. Mungkin gue juga jadi cepat ngerti karena gue udah kerja di bidang entertainment dan marketing ya. Jadi mungkin kalian agak sedikit sulit untuk memahami world buildingnya. Gue sih langsung cepet ya. Itu 1 poin tuh. Terus tiba-tiba di ending masuk ke Justice League Tower ya. Gue tau bukan Justice League namanya, tapi biar cepet aja. Masuk ke Justice League Tower. Terus tiba-tiba iya kan, ada ceweknya, dia kaget gitu. Ternyata di kamar tidak sendirian, kan dia sudah punya pacar gitu kan. Dan tiba-tiba, spoiler, jangan nonton. Pause video ini, stop video ini. Jangan dengerin gua, tonton dulu. Buat yang udah ready, buat yang gak peduli spoiler, siap-siap. Ya, tiba-tiba di kamar ada ceweknya gitu. Jadi sebelumnya kan dia kayak menggantikan, sebenarnya bukan menggantikan, diam-diam menggantikan karakter yang bundir, yang dimana orang-orang nggak tahu kalau karakternya bundir digantiin sama dia, ditukar gitu. Jadi yang bundir dia, orang yang dipecat dari agensi, padahal enggak, yaitu hero-nya. Dan dia mesti melanjutkan peran si hero itu, si Nice itu. Dan Nice kan di kehidupannya udah punya pacar, dan dia tinggal bareng sama pacarnya. Bahkan mereka habis masuk reality show bareng sama pacarnya. Yang sebenarnya si Nice pengganti ini, gue juga gak tahu sampai sekarang nama karakter utama siapa, lupa sih lebih tepatnya. Si Nice ini tuh penggantinya si hero, dan tinggal bareng dan kaget gitu ya. Terus kan tidur bareng lah kalau pacaran gitu, you know, gitu. Terus tiba-tiba dia menjadi nice guy. Gue pikir tuh bakal badum-badum doki-doki situation gitu loh, antara pacaran mereka yang sebenarnya nggak pacaran karena itu orang yang berbeda, atau bakal reveal dia adalah orang yang beda dan lain-lain. Intinya heart to heart conversation. Ternyata tahu-tahu pacarnya meninggoy. What the fuck is going on? Gila, gue langsung kayak buset episode 2 kapan? What the fuck? Jadi menurut gue To Be Hero X ini bener-bener sebuah cubitan yang baru buat gue. Sebuah kesegaran yang baru buat gue. Dan gue gak tahu apakah bisa disebut sebagai anime apa enggak, tapi To Be Hero X ini bener-bener gue tungguin episode 2-nya. Ratingnya juga gue yakin gila-gilaan sih. Dan lu pada kalau udah nonton pasti juga merasakan hal yang sama kayak gue, kayak wah gila-gilaan nih superhero. Wah gila-gilaan nih, maksudnya apa ini boy? Ini maksudnya apa? Dan semua penganimasiannya men, gak males, kayak adegan lempar lempar sesuatu gitu loh. Jadi ada si ketua agensinya gitu, yang cewek itu pengen lempar sesuatu ke karakter utama kita, ke protagonis kita gitu. Kalau lu di anime-animen kayak lempar aja gitu, swing gitu kan, terus tau-tau tang gitu, kayak cibiin, atau tau-tau lagi lari backgroundnya gerak tapi tau-tau tang. Dibikin 360 gitu loh, buat ngelempar terus tang gitu loh, kayak hal sesederhana itu aja dibikin dengan luar biasa. Itu awal-awal Kaiju 8 gue suka gara-gara kayak gitu tuh. Bukan yang kayak cuma cibi berantem, tapi bener-bener orang berantem, semua lim segrak dan lain-lain gitu. Walaupun berantem komedi. Semoga dipertahankan. Episode 2 gue nungguin banget. Dan buat kalian yang udah nonton, coba komen di bawah. Dan gue mau ngucapin terima kasih buat lulu pada yang udah rekomendasiin ini. Lulu pada yang komen kayak gini nih ya di video-video gue. Thank you banget, gue jadi penasaran nonton dan gue jadi nontonin. Dan buat lo semua yang punya rekomendasi anime, manga, one shot, manhwa, apapun itu, jangan ragu untuk komen di video-video di YouTube gue, biar gue bisa kepoin, biar gue bisa nemuin dan kasih gue saran kalau bisa pakai alasan. Kalau lu suka ini, lu pasti suka ini bang, premisnya gini segala macam, biar gue jadi semakin tertarik untuk coba baca. Jadi jangan ragu untuk komen di YouTube gue atau bisa DM Instagram gue ya. You know lah how to reach me lah ya. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? To Be an Yong Xiong X, komen di bawah. Kalau kalian suka sama overthinking anime kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Dan ya sekian Radio Singham untuk episode kali ini. Gue No Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean
and sound.